Yah, main rahasiaan nih, ucap Wahyu dengan nada kecewa yang hanya disambut dengan senyuman oleh Iqbal. Suatu saat nanti kamu pasti tahu, kata Iqbal seraya pergi entah kemana meninggalkan Wahyu sendirian. Di sisi lain, Syifa yang sedang mengamati sekitar rumah Aisyah merasakan adem tatkala berada di sana. Sepoyan angin terus menghampirinya, sejuk juga di sini, batinnya dalam hati. Hingga tak terasa kalau Aisyah sudah menunggunya di sana, dia segera kembali dari tempat itu. Sesampainya di sana dia langsung duduk di dekat Aisyah berada, yang sudah disediain teh dan makanan ringan. Silahkan dimakan Syif, cuma ini adanya, kata Aisyah yang melihat Syifa mulai duduk di dekatnya dengan tersenyum. Apaan sih? Kok ngomong gitu segala? Ucap Syifa yang tak suka dengan perkataan Aisyah tadi, seakan Syifa kesini malah untuk makanan. Kemudian mereka bercerita dengan renyahnya, hingga pada akhirnya, Syifa bercerita tentang kejadian tadi. Waktu Syifa baru nyampe, pas kejadian Wahyu tidak bisa berkata apa-apa, hingga membuat Aisyah ketawa dengan cerita Syifa tadi. Kini matahari mulai menyiratkan senja di ufuk barat, mulai terang mengantarkan senyum pulang lamunan sang insan. Rembulan pun sedikit demi sedikit mulai menampakkan sinarnya. Mulai bangun dari tidur lelapnya, yang sudah siap menyinari dunia dengan sinarnya itu, awan hitam sedikit demi sedikit mulai tampak dari tempatnya. Angin malam terus bersepoi tanpa kenal lelah dan letih. Tanpa kenal dimanapun ia akan berhembus, memberikan kesejukan tersendiri bagi sang insan yang merasakannya. Nampak dari kejauhan, pikiran Wahyu tak pernah lepas terhadap bayangan Syifa. Seakan dia terhipnotis akan kecantikannya, bayangannya terus hadir dalam benaknya, seakan menjadi screensaver di dalam otaknya. Namun dia sadar tidak bisa memilikinya meskipun dia tahu Syifa belum punya pacar, karena dia tahu dari sekian banyak laki-laki yang jatuh cinta padanya, harus putus harapan untuk bisa bersamanya. Apalagi dia tahu kalau Syifa adalah anaknya orang kaya. Seakan semua itu memupus harapannya. Dia bingung apa yang mau dia lakukan. Pengen melangkah namun takut salah. Jika terus diam wajahnya terus tergiang-giang. Kenapa kau pertemukan aku dengannya? Batinnya menjerit. Pertemuan itu membuat benih-benih cinta mulai bersemi di hatinya. Namun mengaca dari pertemuan tadi pagi, seakan Syifa juga menaruh hati pada Wahyu. Dia sedikit bergumam, mungkinkah ini awal dari sebuah kisah cintaku? Ah, jeritnya sambil memukuli benda yang ada di depannya itu. Setelah bayangan Syifa tak mau pergi dalam pikirannya, dia merasa bingung menentukan perasaannya sendiri. Lagi-lagi bayangan Syifa menari-nari dalam pikiran Wahyu. Entah kenapa dia selalu membayangkannya. Apakah ini yang dinamakan cinta? Tanyanya di kesendiriannya. Dia sendiri belum bisa mengatakan bahwa ini adalah cinta. Karena dia belum mengenalnya, dia yakin bahwa itu semua sifat fanatik saja. Fanatik pada wajah cantiknya yang diawali dengan pertemuan tak diduga. Namun sampai kapan aku berhenti memikirkannya? Ah, rasa itu sungguh menyiksa Wahyu, yang membuatnya hanya bisa mematung di depan rumahnya di dalam kesendiriannya yang hanya ditemani oleh desiran angin yang terkadang menghampirinya. Ya Tuhan, perasaan apakah ini sehingga membuatku tersiksa akan perasaan aneh ini? Ucapnya dalam hati sambil memandang lepas ke arah bulan yang membuat hatinya tenang akan perasaannya yang menyiksa itu. Mikirin siapa sih? Tanya seseorang yang langsung diam di dekat Wahyu. Wahyu sendiri tidak sadar dengan pertanyaan itu hingga membuatnya berkata,
Sifa, kata Wahyu yang hanya disambut dengan senyuman oleh seseorang tadi yang tak lain adalah Aisyah. Wahyu sendiri tidak sadar dengan perkataannya sendiri. Namun dengan cepatnya Wahyu langsung sadar akan jawaban itu. Dia langsung kaget menutupi mulutnya. Gak, maksudnya tadi Sifa ngapain kesini? Elak Wahyu dengan perkataannya tadi. Sedangkan Aisyah sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia heran baru kali ini Wahyu kakaknya delima oleh seorang wanita. Kakak suka ya pada dia? Tanya Aisyah sambil memerhatikan Wahyu yang sedang menatap bulan. Pertanyaan Aisyah tadi tak langsung dijawab oleh Wahyu. Wahyu hanya menarik nafasnya dalam-dalam, seraya berkata, "Entah, aku bingung." Hanya itu yang bisa Wahyu ucapkan. Sifa orangnya cuek kak, namun dia baik kok orangnya. Kalau kakak mau mendapatkan sifat kakak harus berubah jadi orang yang agresif pada cewek. Kalau gak kayak gitu kakak gak mungkin dapetin Sifa. Kata Aisyah memberi tahu tentang sosok Sifa. Karena dia sendiri sudah tahu seluk-beluknya diri Sifa. Meski dia anaknya orang kaya, namun orang tuanya baik, tidak memandang siapa yang rendah, siapa yang tinggi, siapa yang miskin, siapa yang kaya. Karena baginya semua itu sama-sama ciptaan Tuhan. Yang membedakan hanya amal baik kita, kata beliau. Kak, waktu aku main ke rumah Sifa, terang Aisyah panjang lebar mengenai orang tua Sifa. Jadi intinya kalau kakak ingin mendapatkan Sifa, kakak harus menjadi orang yang agresif. Karena Sifa orangnya cuek. Gini aja deh kak, besok aku kenalin pada Sifa, besok kan sudah masuk sekolah. Jangan, awas kalau kamu beneran, kata Wahyu mengancam Aisyah ketika mendengar ingin mengenalkan dirinya pada Sifa. Sedangkan Aisyah sendiri dengan isengnya hanya menjulurkan lidahnya, seraya pergi dari hadapan Wahyu. Setelah kepergian Sifa, Wahyu kembali termenung. Dia coba menenangkan pikirannya dengan mengambil nafasnya dari hidung dan membuangnya lewat mulut. Setelah beberapa kali dia lakukan, pikirannya mulai tenang. Meskipun terkadang sosok Sifa masih menghantui pikirannya, dan dia mulai berusaha untuk tidak selalu memikirkannya, dan malah menikmati apa yang terjadi pada dirinya. Dia kini malah kepikiran tentang perkataan Aisyah tadi. Dia masih belum percaya akan perkataannya. Mungkinkah dia orangnya cuek, lirihnya, namun Wahyu malah tidak percaya akan perkataan adiknya tadi. Dia menganggap bahwa Aisyah tadi hanya bergurau untuk menenangkan hati Wahyu yang sedang gundah gulana. Karena selama ini, Sifa bersifat biasa-biasa saja terhadap dirinya. Wahyu terkadang bernostalgia dengan keadaannya itu. Nyanyian hati telah mengalir di dalam benak tubuhnya. Rembulan pun rela menemaninya dengan butiran-butiran salju yang tiap kali jatuh di tiap-tiap malam. Karena ditiup oleh dinginnya malam, terkadang dia heran dengan teks yang telah Tuhan rencanakan kepadanya. Dengan merasakan manisnya cinta, membuat hatinya berbunga-bunga di kesunyian malam. Meskipun ia tidak terlalu yakin bahwa itu adalah cinta, namun melihat bukti yang ada, dia menjadi sedikit yakin bahwa ini adalah tanda-tanda cinta. Beginikah rasanya orang jatuh cinta? Ucapnya dalam hati di kesendiriannya yang hanya ditemani oleh bantal dan selimut. Jam dinding di atasnya tak terasa telah menunjukkan pukul 1.40. Matanya tak bisa dipejamkan sedikit pun karena selalu terbayang akan kesempurnaan yang melekat dalam tubuh Sifa. Seakan kesempurnaan hanya miliknya seorang. Terkadang dia tersenyum membayangkan bahwa Sifa telah menjadi pacarnya. Hari sudah larut malam, namun mengapa matanya tak bisa dia pejamkan? Meskipun berkali-kali dia coba, namun bayangan itu terus menghantuinya. Dia hanya bisa bolak-balik dalam tidurnya.
Meskipun berkali-kali dia coba, namun bayangan itu terus menghantuinya. Dia hanya bisa bolak-balik dalam tidurnya. Detik demi detik Wahyu lalui dengan selalu menghayal tentangnya. Hingga akhirnya ia tak sadar dan tertidur juga dengan nyenyak. Meskipun terkadang harus bangun karena mendengar bisikan-bisikan di telinganya yang tak lain adalah bisikan nyamuk. Azan subuh telah dikumandangkan dengan lantangnya, membuat Wahyu terkaget akan tidur lelapnya. Dia pun bangun dari tidurnya yang terasa sulit untuk dia berdiri. Baru sekejap dia terlelap. Namun kini harus bangun karena suara azan tadi. Dia langkahkan kakinya selangkah demi selangkah yang terasa berat untuk dia langkahkan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Dengan matanya yang terpejam karena tak bisa untuk melihat dunia ini saking ngantuknya, dia pun mulai mengalirkan air ke wajahnya setelah berkumur-kumur terlebih dahulu seraya membaca niat di dalam hatinya. Karena tempatnya niat itu ada di dalam hati. Setelah membaca niat yang disertai dengan menyiram air ke wajahnya, Wahyu langsung mengambil air lagi untuk dibasuhkan ke tangannya. Dia tidak mengusapnya, melainkan membasuhnya. Dia membasuh tangan bagian kanan. Setelah tangan kanan selesai, kini pindah ke tangan kirinya. Semua itu ia lakukan dengan 3 kali siraman. Dan kini ia pindah untuk mengusap ke ubun-ubunnya yang mengenai rambutnya. Setelah itu dia mengusapnya ke kuping kanan dan kirinya. Dan langsung menyiramkan ke kakinya sampai melebihi mata kaki. Setelah berwudu dia baru langsung sholat subuh dengan khusyuknya. Dan setelah itu dia berzikir terlebih dahulu dan juga berdoa. Setelah semua selesai, ia berdiri dan pergi ke kasurnya, maksud hati ingin tidur lagi. Namun pikirannya cepat ingat akan dawuh ulama terdahulu bahwasannya Naumu sabhati yamna'u rizqa, yang artinya tidur setelah sholat subuh akan mencegah datangnya rizki. Mengingat hal tersebut, Wahyu tak langsung tidur meskipun dia masih merasakan ngantuk. Dia hanya memainkan game yang ada di HP-nya.